Gembala yang sombongnya luar biasa. Ya, sombongnya luar biasa. Dia anggap dia sudah paling hebat. Ya. Dia anggap dia paling hebat. Padahal saya lihat jemaatnya pun biasanya paling 50 orang. Iya kan? Gembala-gembala ini justru yang menutup diri untuk rasul, penginjil, mau bawa jemaatnya, ya, mengalami Kristus, menikmati Tuhan, tapi justru mereka menghalangi, menghambat. Di Efesus 4 ayat 11, itu bukan gembala paling hebat. Di situ ada rasul, ada penginjil, ada nabi. Ada. Itu nggak dihapuskan Tuhan. Walaupun nama-nama itu tidak disebut di gereja-gereja, tapi karunia itu sampai hari ini tetap ada. Bersukacita jiwaku dan bersorak, tetap hatiku memujimu, tetap ku menyembahmu. Engkau yang setia, tetap ku setia, karena Kau Raja kebenaran. Senang hatiku memujimu, senang hatiku menyembahmu padamu, Yesus Tuhan. Karena Kau Raja kedamaian, tetap ku setia kepadamu, tetap berharap kepadamu, padamu, Yesus Tuhan. Yesus di dalam hatiku, aku takkan goyah. Bersukacita jiwaku dan bersorak, tetap hatiku memujimu, tetap ku menyembahmu. Engkau yang setia, tetap ku setia, karena Kau Raja kebenaran. Senang hatiku memujimu, senang hatiku menyembahmu padamu, Yesus Tuhan. Karena Kau Raja kedamaian, tetap ku setia kepadamu, tetap berharap kepadamu, padamu, Yesus Tuhan. Padamu, Yesus Tuhan. Padamu, Yesus Tuhan. Arti rohani, ya, punya dampak, impact yang rohani, ya. Itu sebabnya saudara, hidup rukun yang dimaksudkan di sini bukan sekedar seperti hidup rukun yang pertama yang saya sampaikan, tapi hidup rukun di sini adalah hidup rukun secara rohani. Haleluya. Jadi kalau kita bisa hidup rukun secara rohani, otomatis kita juga bisa hidup rukun secara lahiriah.
Tapi kalau hidup rukun secara lahiriah, belum tentu bisa hidup rukun secara rohani. Karena banyak orang-orang di luar sana yang hidupnya begitu rukun sekali, bahkan tidak pernah ke gereja. Tapi kalau weekend, mereka sama-sama sekeluarga sudah ada di puncak, sudah ada di tempat-tempat yang lain ya, untuk mereka berjoget, berdangsa, untuk mereka bersukaria. Kan itu hidup rukun. Kan mereka nggak berkelahi, mereka nggak bertengkar, mereka saling baik satu sama lain. Saudara, apakah itu yang berkenan di hati Tuhan? Jadi saudara, kalau memang hidup rukun yang dimaksudkan tadi, itu hidup rukun yang pertama, makanya Anda harus berpikir ya. Kadang-kadang saya nyampaikan firman Tuhan itu seperti KKR, kadang Anda harus berpikir. Sehingga ingat apa yang kusampaikan pertama. Jadi kalau hidup rukun seperti yang pertama, tidak mungkin dampaknya ini. Apalagi dampak yang kedua. Dampak yang kedua. 3, 2, 1. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kalau Anda pergi ke Israel, Anda akan menemui yang namanya Gunung Hermon. Dan Anda juga akan turun melihat gunung-gunung Sion itu yang lebih kecil ya dari Gunung Hermon, makanya dia gunung-gunung artinya lebih kecil ya. Saudara, memang dari Gunung Hermon tadi ada embun yang mengalir, bahkan saking banyaknya embun itu kadang seperti air ya, seperti air mengalir deras begitu. Saudara, itu mengalir kemana? Ke gunung-gunung Sion tadi. Saudara, tetapi di sini bagi orang Israel bukan masalah airnya, tetapi masalah kehidupannya. Air itu memberikan kehidupan bagi mereka, kehidupan bagi ternak mereka, kehidupan bagi mereka. Karena itu saudara, yang ditekankan di sini bukan airnya, tapi kehidupannya. Jadi kehidupan itu bukan sekedar berkat-berkat yang lahiriah. Tapi kehidupan itu bicara berkat-berkat rohania. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Saudara, apa penghalang penghambatnya ketika kita memberitakan Injil supaya orang lain menjadi murid Yesus? Hambatannya karena gereja tidak hidup rukun. Ya, saya di Aceh ketemu pendeta HKBP ya. Pendeta HKBP-nya itu sinis ngelihat saya, dan isinya juga sinis ngelihat saya, ya. Dan hanya bicara beberapa menit saya tinggalkan, ya. Terus akhirnya saya buat live, ya, yang dimana itu tamilnya saya lagi salaman dengan seorang ulama lah gitu ya, mungkin ulama tapi yang jelas dia pakai peci ya, terus ada banyak orang begitu, saya salaman, di foto Daniel itu tamilnya. Ketika itu kita bahas, kepanasan ada pendeta, rupanya ada pendeta yang nonton itu yang tahu nomor saya. Pak, jangan dibahas, jangan dibahas, jangan dibahas. Saudara, padahal saya bukan membahas itu, saya membahas yang lain, itu hanya tamilnya saja. Jadi mereka takut ya, kalau saya membahas itu nanti orang yang ada di wilayah sana itu marah terhadap gereja karena orang sana dimurtadkan ya, orang sana dibawa ke Yesus. Jadi nanti dampaknya gereja. Saudara, saya katakan kepada itu pendeta dengan keras, kalau kau mau aman, fasilitasi itu penginjil. Jangan kau biarkan penginjil itu. Kalau kau tolak penginjil itu, dia punya roh yang gagah perkasa, roh yang luar biasa, punya roh keberanian. Dia akan memberitakan Injil di jalan-jalan. Kalau kalian gak kasih tempat buat saya akan memberitakan Injil di jalan-jalan. Ya, akhirnya minggunya saya khotbah di tempat dia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, hidup rukun di sini, saudara, bukan hanya berbicara tentang yang sifatnya tadi hidup rukun yang lahiriah tadi. Tadi yang saya sebut tadi, saudara, hidup rukun yang saya sebutkan tadi adalah hidup rukun yang sifatnya hal-hal lahiriah. Tapi ini hidup rukun yang halnya sifatnya rohania. Ya,
Jadi kalau gereja hidup rukun satu sama lain, saudara, sebentar ini semua manusia ini jadi murid Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak lagi menolak rasul datang, menolak penginjil datang, menolak pengajar datang, menolak guru datang. Mereka gembala welcome, gembala terbuka buat rasul, buat penginjil. Karena penginjil itu pasti ngomongnya tegas, ngomongnya keras. Jadi bisa itu membuat pendeta juga ya kalang kabut ya. Kalau penginjil sudah ngomong. Karena apa? Penginjil itu habis kasih firman tar, dia pergi. Dia nggak peduli. Yang penting itu kebenaran. Nah, apalagi penginjilnya ini punya karunia tertentu. Ya, kalau penginjilnya ini punya karunia tertentu, akhirnya jemaatnya lengket sama penginjil ini. Ya, jadi gembalanya diabaikan. Jadi kemana-mana penginjil ini pergi, dia datangi penginjil ini, dia tanya. Ya, bahkan ada kapolsek sampai nanya terus sama saya. Di rumah saya ini ada kuntilanaknya nggak Pak? Di rumah ini ada ini nggak Pak? Di rumah ini ada ini nggak Pak? Iya, bayangkan. Kalau saya mau mempermainkan, oh iya di sini ada begini, di sini ada begini, gini. Saya makin dapat uang banyak. Iya kan? Tapi saya bilang enggak, kalau sudah didoakan selesai semua, udah beres. Iya. Jadi gembala takut kalau nanti jemaat itu akhirnya kepada penginjil. Nah, makanya penginjil ya itu selalu dihambat, dihalangi. Tetapi berbahaya ya. Bagi gembala-gembala, saya ingatkan dimanapun saudara berada, Anda akan berbahaya apalagi itu di wilayah-wilayah yang sangat minoritas Kristennya ya. Ketika penginjil nggak Anda fasilitasi, dia akan khotbah di jalan-jalan. Ya, kalau dia khotbah di jalan-jalan, banyak yang dibaptis, ya nanti seperti peristiwa Madura tahun 2018 itu. Ya, jadi inilah hidup rukun yang Tuhan mau. Hidup rukun secara rohani. Ya, ada nggak kita ini benar-benar hidup rukun secara rohani? Ya, suami istri, ya doa, terus ayolah kita puasa, anak-anak diajak. Saya baru pulang dari Aceh, capek-capek, langsung saya bilang besok kita doa puasa semua. Ya, terus kami berkumpul, saya sampaikan firman Tuhan kepada mereka. Ya, terus kita bicara tentang bagaimana pelayanan, seterusnya dan sebagainya. Ya, saya sampaikan itu kepada istri dan anak-anak saya. Kenapa? Karena hidup rukun yang seperti itulah yang Tuhan mau. Haleluya. Haleluya. Kalau Anda hanya hidup rukun seperti yang pertama tadi, ya Anda kalau liburan pergi sama anak-anak, nggak peduli doa, nggak peduli gereja, nggak peduli Tuhan, nggak peduli yang lain. Kalau ditanya kenapa kok nggak gereja, yang penting Tuhan ada di hatiku. Iya kan? Ada salah satu kapolsek ketemu saya di Palembang, nggak pernah gereja selama kapolsek dia. Ya, saya harap dia dengar, saya nggak takut, dia dengar bagus lah. Iya kan? Dia nggak pernah gereja, tetapi dia bilang, saya dipanggil Tuhan untuk jadi berkat di polsek ini. Kenapa? Saya jurusan pertanian. Iya kan? Dan nilai saya pun waktu saya masuk Akpol menurut saya paling rendah. Tapi saya bisa lulus. Jadi karena saya tahu di panggilan Tuhan, saya harus jaga polsek ini baik-baik walaupun hari Minggu. Wah ya mak, pemahamannya mengerikan saudara. Saya diam dulu, saya diam. Lama-lama saya masuk pelan-pelan. Baru akhirnya ya memang salah juga Pak Pendeta. Salah sih, salah memang. Kalau kita ya hanya... ya di polsek ini aja ngurusin begini, tapi akhirnya lupa gereja, salah juga sih, salah. Akhirnya dia ngaku salah, saudara. Ya, saya tahu sebelum saya ngomong dia sudah tahu itu tidak benar. Tapi manusia cari pembenaran, ya. Manusia cari pembenaran, ya. Jadi, saudara, kita lihat ya, kalau ini hidup rukunnya yang artinya pertama yang saya sebut tadi, dampaknya nggak mungkin ini. Haleluya, dampaknya pengurapan, dampaknya kehidupan, nggak mungkin. Jadi sekalipun saudara hidup rukun, ya sama-sama pergi ke hotel, sama-sama pergi kemana, terus hidupnya bersama rukun.
tapi nggak mengandalkan Tuhan, nggak berdoa bersama-sama, menyembah bersama-sama, ya biasa. Jangan salah, kadang-kadang orang dunia itu yang nggak pernah gereja itu lebih rukun daripada orang yang sering ke gereja. Loh, kalau gitu Pak, lebih bagus dia. Salah, karena dia ke gereja pun nggak sungguh-sungguh. Kalau dia ke gereja sungguh-sungguh, secara rohani dia rukun, secara jasmani pun pasti rukun. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Ya kalau dia ke gereja hanya sekedar ke gereja, ya begitulah. Ya, jadi inilah halangan hambatan yang pertama, saudara. Ya, sehingga sulit kita membawa orang menjadi murid Tuhan. Ya, hambatan yang kedua adalah ya, selain hidup rukun ini, hambatan yang kedua adalah kesombongan. Kesombongan. Jadi saya dari Jakarta 15 bulan 9 pulang kemarin sampai sini kurang lebih 20 Oktober kalau nggak salah ya. 20 Oktober atau 19 Oktober, lupa saya. Ya, yang jelas 3 minggu lebih kami di perjalanan. Jadi saya banyak melihat, ya saya banyak mendengar, saya banyak memikirkan ya tentang mereka-mereka ini, kesombongan mereka ini ya. Saya bukan berbicara orang-orang yang di luar Tuhan, tapi saya berbicara gembala-gembala yang sombongnya luar biasa. Ya, sombongnya luar biasa. Dia anggap dia sudah paling hebat. Ya, dia anggap dia paling hebat. Padahal saya lihat jemaatnya pun biasanya paling 50 orang. Iya kan? Terus hartanya aduh nggak seberapa. Tapi sombongnya luar biasa. Bapak dari mana? Nama siapa? Ini sekolah di mana? Sudah doktor belum? Apa macam-macam? Gila saya pikir. Waduh. Makanya saya katakan kalau kalian walaupun jemaat kalian itu ada 500, ada 500, ada 300 kalian ngomong, itu yang dengar paling 10 orang. Tapi kalau saya ngomong, saya bilang, nanti lihat malam saya ngomong. Betul 7.000 yang dengar kan? Itu kalau pendeta-pendeta sombong-sombong begini, hancur gereja. Haleluya. Ini kesaksian Pak ini kemarin, Pak apa namanya ini? Pak Jen. Iya, dia ke gereja tertentu. Ya, dia mau minta doakan sama gembalanya. Tapi gembalanya cuma, jalan langsung katanya. Cuma dipegang pelan gini aja katanya. Udah lari katanya. Wah, saya sih ya menengahi, saya bilang, ya mungkin dia sibuk, saya bilang gitu. Ya masa sesibuk apa sih Pak? Masa nggak bisa dulu dia 5 menit kek begitu ya? Iya, makanya dia datang kemari karena dia tahu bahwa di sini gembalanya tahan 1 jam ngobrol. Haleluya, haleluya. Ini kesombongan, saudara, kesombongan yang luar biasa. Ya, wah kalau sudah gembala sombong banget, seolah-olah dia paling hebat. Padahal di Efesus 4 ayat 11 itu bukan gembala paling hebat. Di situ ada rasul, ada penginjil, ada nabi. Ada. Itu nggak dihapuskan Tuhan. Walaupun nama-nama itu tidak disebut di gereja-gereja. Tapi karunia itu sampai hari ini tetap ada. Haleluya. Haleluya. Ini kesombongan ini yang membuat sulit orang dimuridkan untuk menjadi pengikut Kristus. Karena kesombongan, ya, sehingga gembala-gembala ini justru yang menutup diri untuk rasul, penginjil, mau bawa jemaatnya, ya, mengalami Kristus, menikmati Tuhan, tapi justru mereka menghalangi, menghambat. Padahal kalau diadakan survei, ditanya satu persatu jemaatnya, senang nggak kau dengar khotbah pendeta Lubis? Pasti senang semua. Iya. Ya mungkin 90% senang. Tetapi gembalanya, wah, itu seolah-olah dialah yang paling segala-galanya ya. Tapi kalau ketemu kita lama-lama dia lihat mungkin siapa kita, lama-lama dia malu. Dia malu, wih jenderal-jenderal aja ini dikucek-kucek kepalanya katanya. Aku aja nggak pernah megang kopral katanya kan. Iya. Jadi karena baru bertemu sombongnya bukan main. Iya. Ada
satu gereja ya. Ya, itu awal mulanya dia nggak mau ya untuk dibuat KKR di tempat dia. Tapi giliran kita mau pergi, Pak, besok tempat saya, oh nggak bisa. Saya katakan, nah, karena sombongnya tadi menganggap orang yang datang ini remeh-remeh, yang nggak ada kerjaan. Iya, karena kesombongan. Iya, jadi yang ketiga yang menghalangi, menghambat kita membawa orang kepada Kristus. Kenapa saya ceritanya global? Saya sudah bilang, kalau cerita yang khusus untuk kalian itu Ibu Gembala. Kalau saya datang ceritanya saya cerita isu-isu global, isu-isu yang luar biasa ya, isu-isu luar. Ya, isu intern Anda sendiri ya. Ada Ibu Gembala itu ya, untuk hidup kudus, hidup bertobat ya. Jangan bohong, jangan tipu ya. Nah, ini yang ketiga saudara, itu yang menghalangi, menghambat ya, untuk orang bisa kita bawa kepada Kristus. Itu biasanya itu karena gembalanya itu, saudaraku yang saya kasih, dia khawatir. Dia khawatir kalau nanti jemaatnya ini hilang, jemaatnya ini lari. Iya. Dia nggak sadar bahwa jemaat itu bukan domba. Itu hanya istilah. Seandainya itu benar domba, kita bisa ikat. Tapi kalau Anda saya ikat, Anda berikan laporan atau keluarga Anda laporan ke polisi, saya pasti dipenjarakan. Karena itu melanggar undang-undang hak asasi manusia. Bahkan itu melanggar undang-undang yang lain termasuk pidana. Pidana berat. Karena mengikat kaki orang dengan tali tidak boleh pergi. Jadi mereka nggak sadar bahwa yang dikatakan domba itu hanya istilah. Tetapi mereka punya hak untuk mereka bisa keluar kapan saja. Ya, makanya banyak gembala-gembala stres, gembala-gembala depresi. Karena apa? Karena mereka melihat ya, kok jemaatku pindah ke sana, jemaatku pindah ke sana. Mereka stres. Nah, itu kekhawatiran ya. Tapi kalau gembala-gembala itu mau bersatu dengan penginjil, dengan rasul, dengan pengajar, itu untuk bisa membawa kabar baik, berita Injil, membawa orang kepada Yesus, memuridkan orang untuk boleh menjadi murid Tuhan, saya yakin percaya. Dalam tempo singkat, Indonesia dimenangkan bagi Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, yang keempat, yang menghalangi, menghambat ya, untuk kita bisa membawa orang menjadi murid Tuhan, itu adalah karena dosa-dosa ya. Dosa-dosa manusia itu. Dosa-dosa manusia. Karena manusia yang berdosa ini ya, seringkali dia tidak mengakui bahwa dia berdosa. Kadang dia ngaku dosanya, tetapi dosa yang lain ditutupinya. Karena dosa yang lain ini sangat jelek sekali, sangat buruk sekali, aib yang sangat luar biasa. Sehingga yang dibongkarnya dosa yang biasa-biasa. Padahal Alkitab bilang 1 Yohanes 1 ayat 8, coba baca 1 Yohanes 1 ayat 8. Haleluya. 1 Yohanes 1 ayat 8. 3, 2, 1. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kami mendiri kita sendiri dan mengarang tidak ada dalam kita. Terus ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Iya, dosa manusia ini yang membuat manusia itu menutup diri kepada kebenaran. Ketika kita mau bawa orang itu untuk menjadi murid Tuhan, dia banyak alasan, ya. Karena ada dosa di dalam dirinya. Dosa ini yang selalu berbicara di dalam dirinya untuk menghalangi, menghambat dirinya untuk datang kepada Kristus. Ada juga yang mau mengaku dosanya, tetapi tidak semua dosanya dia mau akui, ya. Saudara, Anda jangan berpikir kalau dosa sudah Anda akui sendiri di hadapan Tuhan, itu sudah beres. Tidak semua dosa seperti itu. Buktinya Daud.
Dia tidak seperti itu. Kenapa Daud tidak sembunyi aja sama Nathan? Ya Tuhan ampuni dosa saya. Kenapa? Kenapa sampai ditulis di Alkitab? Kenapa sampai ditulis? Seharusnya nggak usah ditulis. Itu karena Daud, dia mengaku di depan umatnya, dia sebagai raja, dia mengaku dia sudah berdosa. Dia sudah melakukan dosa besar itu. Dia mengakui. Makanya takhta Daud itu tidak runtuh sampai kepada anaknya Salomo. Kenapa? Bukan karena dia orang kudus, bukan karena dia orang suci, tapi karena dia mau mengaku dosanya. Dan dia tidak tutup-tutupi dosanya. Dia akui, ini dosaku. Aku sudah berbuat dosa terhadap Tuhan. Aku sudah berbuat dosa terhadap kalian. Aku sudah mengkhianati jabatan yang kalian berikan. Iya. Di persidangan-persidangan itu banyak sekali dosa yang diakui tetapi banyak yang disembunyikan. Mana yang dosa meringankan dia sebut, mana yang memberatkan dia tutupi. Iya, sehingga kata-kata yang dia sampaikan itu tidak sama waktu di TKP. Karena berusaha dia menutupi semua itu, karena kalau itu diucapkan itu memberatkan bagi dirinya. Padahal dia tahu dia sudah berdosa. Seorang pembunuh yang lagi heboh setelah kejadian pembunuhan itu, langsung WA, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan supaya Tuhan meninggikan. Dan saya kasih ayat-ayatnya, akui segala dosa-dosamu dan seterusnya dan sebagainya. Tapi dia nggak jawab. Itu belum terbongkar, belum terbongkar, masih abu-abu semua. Seandainya kita mau mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Tapi kalau kita memendam, menyimpan dosa itu dan kita tidak mau mengakuinya, ya, dan kita akui sepotong-sepotong, dan kita tidak mau berterus terang semuanya, dan kita anggap Tuhan sudah mengampuni kita. Tidak semua seperti itu kasusnya. Lihat di Alkitab, tidak semua seperti itu. Ada dosa-dosa yang mereka harus akui di hadapan umatnya. Oleh karena itu, saudara, Bapak Ibu sekalian, dosa inilah penghalang, penghambat untuk orang bisa dibawa menjadi murid Tuhan. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang terbuka. Haleluya. Haleluya. Mungkin Anda terbuka di tempat yang tersembunyi. Karena ada orang-orang tertentu yang sebenarnya suaranya bagus, tapi beraninya tampil di kamar mandi. Ya kan? Nah, kenapa dia nggak berani tampil di luar? Mungkin malu. Ada orang-orang tertentu yang memang malu mengakui dosanya. Dia pikir dengan dia menutupi dosa itu, ya, harga dirinya menjadi naik, harga dirinya menjadi baik, martabatnya makin baik. Dia pikir demikian. Padahal tidak. Justru ketika dia mau mengakui dosa itu, Tuhan akan mengangkat dia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Tuhan akan mengangkat dia. Haleluya. Saudara, makanya Anda kalau diperlakukan orang dengan tidak wajar, entah itu Anda, entah itu anak Anda mengampuni, walaupun Anda mengampuni, belum tentu Tuhan tidak bertindak menghajar orang itu. Belum tentu. Saya misalnya anak saya diperlakukan yang nggak wajar, yang kurang ajar, terus saya mengampuni, ya udah, kamu pergi. Belum tentu Tuhan mau mengampuni seperti itu. Kalau tidak dari si pelakunya tadi benar-benar mengaku dosanya sungguh-sungguh. Makanya saudara, walaupun Anda mengampuni bukan berarti Tuhan langsung menyelesaikan masalah itu. Karena yang harus minta ampun adalah pelakunya. Urusan Anda hanya mengampuni untuk Anda tidak terhambat datang ke Tuhan.
urusan orang pelaku tadi, dia harus mengaku bertobat di hadapan Tuhan dan mengaku sungguh-sungguh dan betul-betul minta ampun dan berdamai sungguh-sungguh. Jadi nggak usah takut mengampuni orang. Saya sudah menghadapi itu, mengalami itu berulang kali. Saya nggak apa-apa, saya nggak marah, saya nggak ini, saya biasa saja, marah-marah biasa saja. Hati-hati, ya, hati-hati saudara. Harus mengaku dosa itu. Haleluya. Akuin dosa itu di hadapan Tuhan dan di hadapan orang-orang yang kita perlakukan seperti itu. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, kadang-kadang itu ya bukan soal dosa besar dan dosa kecil. Kadang orang mempersoalkan ini dosa kecil, dosa besar. Saya baru ingat kenapa saya ditabrak dari belakang. Kenapa ditabrak? Saudara Daniel ingat baik. Ketika kita habis makan sama Pak Chandra, ada kan pendeta yang nyuruh kita khotbah? Kita tolak. Baru saya ingat. 2 hari yang lalu saya nangis, Tuhan. Jadi selesai ini kami makan hari Minggu ini, khotbah. Terus ada Pak Gunawan. Saya harap dia nonton ini. Terus saya tahu itu Gunawan, tapi dia enggak ya. Dia enggak ya. Karena sudah lama kali, puluhan tahun mungkin saya enggak ketemu orang itu. Atau entah pernah ketemu, entah tidak. Tapi yang jelas ada nomornya di saya. Dia makan di sana sama grupnya, kita makan di sini sama grup. Saya WA, Shalom. Saya miss call. Istrinya yang megang handphonenya. Kan kita di sana, di meja sana, dia di meja sini. Pak Lubis, di Aceh nih, Banda Aceh. Pak Lubis, dia datang. Loh, udah berapa lama di sini? Udah 5 hari. Tadi khotbah di mana? Khotbah di tempat Bapak ini. Saya bilang, Pak Chandra. Hah? 2 hari, nanti 2 hari lagi kita ada persekutuan. Ngisi tempat saya. Wah, nggak bisa, saya bilang. Kenapa saya bilang gitu? 4 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, kami nggak sampai ke Banda Aceh. Nggak sampai ke 0 km. Ini puas kami sampai 0 km. Lihat di videonya ada 0 km kami. Risuli di 0 km, pasti ada. Jadi, waktu itu kita hanya sampai Tamiang kalau nggak salah. Karena ditolak oleh dia. Saya kesel. Pak, saya udah di sini, Pak. Bisa nggak kita buat KKR di sana, buat ibadah kek, apa kek? Dia tolak. Wah, nggak bisa, Pak. Begitu begini macam-macam lah. Nolaknya halus lah, ya. Bahasa-bahasa halus lah. Ya kan, walaupun bahasa halus, kalau itu kasar, Tuhan tahu itu kasar. Jadi bahasa kasar pun, kalau memang itu halus, Tuhan tahu itu halus. Weh, bertobatlah. Bukan kasar, bagi Tuhan itu halus. Tapi aku bilang, lakukanlah dosa itu. Lakukan baik. Halus kan? Tapi itu kasar bagi Tuhan. Teruskan, Pak. Teruskan, Pak. Amin, terus. Halus kan? Tapi kasar bagi Tuhan. Tapi bertobatlah, bertobat. Wah, kasar pendeta itu bagi Tuhan enggak? Itu halus. Itu halus. Haleluya. Jadi Anda tahu maksudnya ya? Dia balas dengan bahasa-bahasa halus. Jadi waktu itu saya tolak. Sampai dia bilang, hati-hati naik Pajero. Karena Pajero ini kecepatannya luar biasa. Kita harus penguasaan diri. Memang bukan saya yang nabrak. Saya termasuk penguasaan diri ya. Tapi saya ditabrak. Intinya saya dirugikan. Seandainya waktu itu saya mau 2 hari lagi tinggal di sana. Kalaupun bayar hotel paling 1 juta. Saya khotbah di sana. Ya taruhlah. Dapat 1 malam bayar hotel dari khotbah itu kan. Hitung-hitungan uangnya kan. Misalnya saya dikasih gopek. Berarti kan saya bisa bayar 1 malam. Kan gak seperti ini. Walaupun mobil saya nanti sudah dibetulin. Tapi yang namanya sudah pernah kena dibetulin gak seperti yang originalnya dong. Pasti ada saja namanya bengkel itu. Ada saja seperempat senti tak berapa. Ada aja kurang bagusnya. Iya. Itu dosa. Baru saya bilang, Tuhan aku berdosa. Bukan berzina, bukan merampok, bukan membunuh. Hanya begitu saja. Jangan kita iri dengan orang yang merampok. Dia merampok, kenapa nggak ditabrak?
Jangan iri kau dengan orang yang berbuat dosa. Kalau kau iri dengan orang yang berbuat dosa, artinya kaulah pendosa kelas kakap itu. Karena kau iri dengan orang yang berbuat dosa. Haleluya. Ada orang kan yang iri dengan orang yang berbuat dosa. Pak Pendeta katanya, dia itu ya orangnya jahat, nakal, penipu, perampok, pembunuh, macam-macam. Tapi kok sehat-sehat saja ya Pak Pendeta? Lu iri, gue bilang. Iri lo. Kok iri? Harusnya kita bersyukur. Haleluya. Kita bersyukur kita tidak seperti dia. Seandainya kita seperti dia, tetap sehat walafiat, mungkin kita nggak berubah. Kita tetap hidup seperti itu. Ya, harusnya kita bersyukur. Kok malah kita iri? Karena dia orang jahat, nakal, pembohong, penipu, perampok, penjudi, semualah. Tapi sehat-sehat saja. Terus kita bilang, Pak Pendeta, saya ini kan lebih baik dari dia. Kenapa kok saya menderita, dia kok sehat-sehat saja? Waduh. Itu namanya saudara orang yang orang yang nggak bersyukur. Harusnya kita bersyukur. Haleluya. Seandainya kita seperti dia, nggak dihajar Tuhan, ya, atau nggak dihajar setan, ya, mungkin kita tidak akan bertobat seperti dia terus. Puji Tuhan, kita disentil-sentil dikit, sehingga datang-datang, walaupun kadang 3 minggu baru datang, iya kan? Tapi karena ada sentilan. Iya, haleluya. Iya, jadi yang keempat ini adalah satu aib yang dianggap ini adalah kemaluan yang besar, aib yang besar, ya, sehingga orang malu untuk menceritakannya, dosanya. Haleluya. Saudara, coba kita baca Yesaya 1 ayat 18. Yesaya 1 ayat 18. Tiga, dua, satu. Marilah, baiklah kita berperkara. Haleluya. Harus ada perkaranya. Nggak boleh kita hanya sendiri-sendiri. Harus ada perkaranya. Perkara itu disidangkan. Di situ Tuhan hadir. Nah, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, tapi kalau kau perkarakan, aku datang ke ibu ini. Di sini mungkin ada suaminya, di sini ada anak-anaknya, di sini ada ini semua, ada keluarga. Saya bilang, saya salah, Bu. Saya begini-gini, Bu. Saya begini-gini, minta maaf ya. Pak Hendrik misalnya, minta maaf kalian semua, saya berbuat begitu dan begini. Yaitu begini dan begini, terserah tafsir saudara saja. Ya, yang penting itu dosa. Saudara, saya harus berperkara. Kalau saya nggak berperkara, saya diam-diam aja. Haleluya. Kalau kita berperkara, Alkitab bilang semerah kremiji. Saudara tahu kremiji ya? Kalau kremiji di Indonesia apa? Saya nggak tahu. Kalau di sana itu kremiji itu saudara itu, waduh, kalau diginin pros merah banget tuh bijinya ya. Jadi kremiji, semerah kremiji akan menjadi putih seperti salju. Wah, Anda pernah ya lagi main-main terus datang salju? Ya makanya ke Eropa dong main-main. Saya kasih tahu Desember. Ya, Desember ya. Iya. Saya waktu naik ke Gunung Sinai, tiba-tiba salju datang. Wah, saya langsung masuk ke tempat gua Musa, doa saya di situ. Tuhan, saya dingin salju, berarti si Musa beginilah 40 hari 40 malam di gunung ini berdoa puasa. Wow, kondisi salju apa tidak waktu itu ya, saya nggak ngerti ya. Karena saya nggak lihat sejarah waktu dia puasa 40 hari 40 malam itu musim salju atau tidak. Tapi intinya di situ dia pasti doanya. Iya. Jadi baiklah kita berperkara. Nanti dosamu semerah kremiji,
diputihkan seperti salju. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Tuhan kita tidak pendendam. Tuhan kita tidak pendendam. Tuhan kita itu tidak suka balas dendam. Tuhan kita itu maha pengasih, maha pengampun, rahmani, rahimi. Dia maha baik. Tetapi bukan berarti saudara, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan itu kita permainkan, nggak bisa. Ya. Makanya di sini dikatakan saudara, walaupun merah seperti kremiji, dia putihkan seperti salju. Haleluya. Jadi Anda yang belum pernah lihat salju, coba main-main di apa sekarang ada itu salju buatan, coba lihat. Nah, terus bandingkan ya. Itu yang paling merah, kremiji apa di sini ya? Kalau di sana itu buah yang kalau diperas merah banget. Wah, kayak itu yang bekas siri-siri itu, wah merah. Nah, bandingkan tuh. Ya kan tadi merah seperti kremiji, bisa putih seperti salju. Apa sih yang sulit bagi Tuhan? Apa sih yang mustahil bagi Tuhan? Haleluya. Haleluya. Asal kita jangan malu. Haleluya. Makanya saya kalau konseling pranikah itu, saya tanya dulu, kau perawan nggak? Saya tanya, kau perawan nggak? Ya orang kan pikir kasar kali omongannya ini. Ya banyak orang-orang yang, ih bapak kok ngomong nanya begitu. Loh iya dong, saya tanya dong. Betul nggak? Nanti saya berkati tahu nggak perawan, ya kan? Terus suaminya nanti setelah jadi suami dia nuntut, ya kan? Harus ngaku. Ada yang ngaku, betul. Ya saya nggak perawan. Ya ngaku kok sama calon ini, ngaku. Ngaku sama calonnya. Kau terima dia? Terima? Saudara jangan lihat ke sini, bukan, ini aman. Ini cerita lain. Iya, kau ngaku. Ngaku dia, diterima sama suaminya, ya udah. Kalau nanti di lain waktu ada urusan mereka ribut, itu salah, bukan salah saya, itu salah mereka dan itu salah suaminya. Kenapa dia terima? Ya, ada orang pangkat, saudara, sampai jenderal ribut terus gara-gara itu. Saya tanya, dulu ibu ini ngaku nggak waktu mau nikah? Ngaku. Dia dikerjain seniornya, sama-sama perwira ini. Dikerjain seniornya, jadi dia nggak berani buat apa-apa karena itu seniornya. Karena kalau di tentara itu beda satu klik kan, udah ngeri kan. Tapi waktu dikerjain seniornya memang belum jadi istri dia, ya nggak salah juga menurut saya. Kalau di firman Tuhan tetap salah, ya kan mau sama mau. Iya. Jadi bapak udah tahu kenapa diributin terus, kan udah tahu. Nah, jadi saudara harus ngaku. Haleluya. Haleluya. Kalau kita nggak ngaku, walaupun itu hanya curi telur, tapi kita nggak ngaku, itu tetap dosa besar. Tapi walaupun kita curi kerbau, kita ngaku, itu dosa kecil. Karena Tuhan bilang, kuputihkan seperti salju. Tapi kalau curi telur, nggak ngaku, dia tetap merah seperti kesumba, merah seperti kremiji, ya. Ya, merah seperti apa tadi? Kremiji. Kok kesumba, haleluya. Iya, merah seperti kain kesumba, betul juga, haleluya. Iya, jadi saudara, inilah yang menghambat orang untuk bisa menjadi murid Tuhan. Ya, karena dosa-dosa ini. Ya. Saudara, Anda belum masuk dalam dimensi itu. Kalau kita bicara dosa bukan lagi bicara dosa kayak yang disaksikan tadi itu, bukan. Kita bicara dosa adalah bicara amartia. Amartia itu segala sesuatu yang tidak tepat dengan sasaran Tuhan. Misalnya begini, Tuhan suruh kau ke Grogol, kau pergi ke Kalideres, kau nggak buat jahat di Kalideres, kau makan di warteg Kalideres, kau nggak buat nakal di sana, nggak merugikan orang, kau bayar wartegnya, kau makan, kau bayar di warteg, kau tetap dosa. Di mana dosanya? Karena tidak Tuhan suruh ke Grogol. Amartia, arti dosa itu tidak tepat dengan sasaran. Tetapi karena memang Tuhan Maha Pengasih Penyayang, roh kita tidak begitu peka, sehingga itu tidak dipersoalkan. Tapi kalau roh kita peka,
Seperti saya sudah disuruh 2 hari lagi Pak pelayanan tempat saya ya. Tapi saya memberontak. Saya bilang enggak lah, saya pulang. Saudara, dari tempat kami makan itu hanya 15 menit perjalanan tabrakan itu terjadi. Terus saya protes sama Tuhan. Tuhan, aku nggak berzina, nggak merampok, nggak menipu. Hanya begini doang. Kenapa harus ditabrak mobilku? Apakah kau nggak mampu menyelamatkanku? Apakah saya harus protes sama Tuhan? Enggak. Kenapa? Karena ketidaktaatan saya. Puji Tuhan. Coba kalau ketidaktaatan seperti itu dibiarin, mungkin saya lebih tidak taat yang lain lagi. Jadi saya diingatkan, saya lama itu baru dapat itu Daniel, baru dapat. Mungkin si Cecar ini nggak dapat itu. Saya dapat. 3 hari yang lalu saya dapat itu. Kenapa ya kok bisa ditabrak? Wow. Seandainya saya 2 hari lagi bertahan dan mengikuti persekutuan doa saya pimpin, mungkin saya tidak ditabrak. Jelas. Dari mana saya tahu? Ya orang yang nabrak tadi nggak lewat situ lagi kan? Iya kan? Masa dia tunggu-tunggu saya lewat? Oh dia lagi 2 hari lagi belum berangkat, dia masih persekutuan doa. Nanti pas lewat persekutuan doa baru gua tabrak. Kan nggak mungkin begitu. Orang dia juga nggak sengaja. Haleluya. Jadi saudara, sekecil apapun kita belajar taat. Amin. Jadi hidup rukun itu artinya bukan sekedar kita ya suami istri, anak-anak, akur-akur, baik-baik. Terus dengan tetangga baik-baik. Negara rukun, bangsa negara ini, rakyat ini rukun-rukun aja. Terus gereja nggak ada ribut, lempar-lemparan. Nggak mungkin dong gereja kita lempar-lemparan di gereja lain. Woi, ayo lu, nggak mungkin dong. Nah, terus kita bilang hidup rukun, nggak. Hidup rukun itu bicara di mana kita satu dalam doa, satu dalam roh, satu dalam visi, satu dalam misi. Kita rukun untuk hal-hal yang rohani. Karena yang rohani ini adalah milik Tuhan. Kita kerjakan bersama-sama. Walaupun berbeda denominasi. Kita kerjakan bersama-sama untuk kemuliaan bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Tapi saya ingatkan kepada gembala-gembala. Karena kemarin ada yang buat komen. Dia bilang, ngancam ini ya. Lubis ngancam katanya. Ngancam gara-gara kalau saya tidak dikasih khotbah, saya akan di jalan-jalan. Iya kan? Bayangkan saudara, kalau saya di jalan-jalan, ini kan ada rencana mau ke arah Madura, kok di jalan-jalan saya buat saya videoin, saya bagikan, saya pulang, gimana? Aman, saya nggak melanggar hukum kok, orang itu mau didoain kok. Tapi kan gereja di sana bisa jadi masalah. Makanya gereja itu harus tampung. Supaya jangan liar nih orang. Haleluya. Haleluya. Tampung. Oh si Lubis datang. Tampung. Mau makan apa Pak? Jangan buat kerusuhan ya. Lah. Ya gini Pak. Kalau Bapak menginjil gini ya. Gini baik-baik ya. Tenang-tenang Pak. Kalau dapat 1 jiwa bawa kemari Pak ya. Ya jangan terlalu frontal Pak ya. Iya. Saudara tahu. Baca Alkitab baik-baik. Paulus itu dikasih gelar pengacau. Paulus dikasih gelar pengacau, bukan yang kasih gelar itu orang-orang kafir, tapi justru orang-orang sepelayanan. Karena di mana-mana dia. Dulu waktu saya sekolah Alkitab di Surabaya, itu semua teman-teman saya akhirnya nggak mau 1 bis sama saya. Awalnya mau 1 bis. Kami itu dari Arjuna, itu setiap minggu si Jul tahu ke Bibis. Pakaian putih-putih, ya, pakai putih-putih, pakai topi, kayak angkatan laut. Haleluya. Jadi kami naik bis rame-rame, kadang 10 orang, ya, yang lain lagi naik bis lain. Setiap ketemu orang saya injili, Akhirnya nggak mau mereka, jangan sama si Lubis, jangan. Nanti dia nginjilin orang di mobil, jangan. Salah satunya yang ngomong gitu udah meninggal. Daniel saksikan sendiri waktu kita di Banjarmasin. Istrinya cerita. Almarhum selalu cerita tentang Bapak.
Kalau di bis Bapak nginjil-nginjil, jadi rekan-rekan Bapak pada takut satu bis. Tapi yang takut justru mati duluan. Saya sampai hari ini hidup sehat walafiat. Jadi kematian bukan karena menginjil. Kematian memang sudah waktunya bagi Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. 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 Saudara, ketika kita mau mengaku dosa kita ini, itu urapan mengalir. Kuasa bekerja. Saya dosa-dosa sedikit aja, Tuhan saya salah apa ya? Kok begini? Bukan kotor loh, bukan najis cabul zina, bukan yang jorok-jorok. Kok begini Tuhan? Terhambat begini. Tuhan ampuni dosa saya. Walaupun saya tidak tahu apa. Saudara tahu? Ketemu itu orang. Dia mau ke dokter. Mau ke dokter karena ini pergelangannya sudah berpisah. Ininya, tulang satu dengan tulang lain karena olahraga tenis. Jadi kata dokter ini harus disambung dengan cara suntikan-suntikan. Ada kapolsek. Kapolseknya bilang, Bapak ini punya apa? Punya karunia. Mau didoain nggak? Dia nggak pernah gereja. Saya yakin dia orang Buddha ya. Tapi dia ngaku saya Kristen. Tapi nggak pernah gereja. Tetapi dalam pandangan saya kayaknya bukan Kristen begitu. Tapi kalaupun Kristen KTP lah. Oke. Dia pengusaha. Doa. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus di restoran kami doanya. Orang liatin semua. Orang-orang kerudung liatin. Sap. Udah. Coba gini-gini. Kok nggak lagi? Kok nggak lagi? Kok nggak lagi? Waduh. Terus si Daniel baru keluar dari toilet. Udah kau videoin tadi? Enggak. Waduh. Sayang itu. Mau bersaksi nggak? Boleh katanya. Ya udah. Nggak. Terus cek dulu ke dokter saya bilang. Ya kan? Cek ke dokter. Besoknya saudara dinyatakan oleh dokter dia sudah boleh berolahraga lagi karena memang tidak ada yang cacat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Langsung kami diajak makan di restoran apa sushi itu. Sabu sushi. Iya, yang penting apa orang Jepang lah. Ya kan? Ya namanya saya diundang makan ke situ. Lah, saya ditawar-tawarin. Ya saya ambil lah itu yang apa namanya itu? Ya, apa namanya? Cluster ya apa? Ada 1 kilo kali itu besarnya. Kata Daniel bisa 500.000 nih katanya. Ya udah embat aja lah, aku bilang embat aja. Padahal dia ngambil juga. Wah, karena yang lain-lain, nggak enak. Namanya masakan Jepang yang mentah-mentah. Giliran bayar 1,5 juta. 1,5 juta saya lihat, waduh lu. Kenapa nggak duitnya aja dikasih ke saya pikir gitu kan. Saya makan lobster. Waduh. Saya lihat nih, mana yang disodor-sodorin saya ambilin aja. Yang lainnya nggak ngambilin, saya ambilin semua. Saya pikir kan, dia udah disembuhkan ini kok, masa pusing-pusing ya kan, harus dia mungkin bayar puluhan juta kan. Ya tapi puji Tuhan juga, dia memberkati kami ya, dia berkati kami. Ya lumayan lah buat pesawat apa, buat bensin apa semua. Saudara, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Asal kita mau hidup benar. Haleluya. Hidup benar dimulai dengan mengaku dosa-dosa kita. Haleluya. Jangan disembunyikan-sembunyikan. Kadang ada orang ngaku dosa gini. Saudara-saudara, saya ini orang berdosa ya. Kadang-kadang saya ya ngambil telur tetangga, ya kan? Iya. Iya, saya orang berdosa. Nggak dia ceritakan yang parah-parah. Dia ceritakan yang itu saja. Dia kan menipu namanya itu. Iya kan? Dia menipu. Dia kan mau ngaku nih. Ngapain harus ceritakan gitu? Ceritakan aja. Kenapa emang? Kenapa kita malu? Daud aja nggak malu. Daud nggak malu. Dia raja. Dia ngaku. Dia terus terang bahwa dia sudah berzina. Dia terus bertobat. Puji Tuhan, Daud sampai akhir hayatnya masih dipakai Tuhan menjadi raja. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Bahkan kalau kalian lihat itu
bendera Israel itu lambangnya apa? Lambangnya Sulaiman atau lambang Daud? Daud. Haleluya. Iya, Daud sampai hari ini dikagumi oleh orang Israel, padahal dia pernah berbuat jahat yang luar biasa. Bayangkan saudara, disuruhnya suaminya perang di barisan depan. Gila nggak itu? Rekayasa. Oh, kalau rekayasa tembak menembak masih kecil, ini rekayasa serem saudara. Suruhnya perang suaminya, kau barisan depan ya, Uria barisan depan. Wah, dia udah tahu nih, tar istrinya tinggal ini. Ngeri nggak? Dosa yang paling mengerikan menurut saya. Tapi bagi Tuhan nggak ada ngeri-ngerian. Haleluya. Jika kita mengaku dosa kita, Dia adalah setia dan adil. Amen. Dan mengampuni segala dosa kita. Yes. Haleluya. Jangan amen-amen aja ibu-ibu. Nanti bapaknya mau ngaku, kau marah-marah. Karena begitu ada suami cerita ke saya, udahlah akuin sama istrimu. Waduh, bisa perang dunia ketiga, wah hancur semua nanti barang-barang. Akuin aja. Aduh, nggak tahu adil apa. Akhirnya tertuduh terus dia. Itu terus diceritainnya. Akhirnya kerohaniannya kerdil. Karena apa? Karena dia nggak berani. Iya, ibu-ibu ini amen. Coba giliran ada suaminya ngaku. Lu tahu nggak? Kemarin gua 2 cewek yang nemenin gua satu malam di kamar. Ngerti nggak lu? Wah. Gimana lo? Iya kan? Iya. Tapi kalau giliran, Ma, kemarin aku curi sepeda motor lo. Kau jual berapa? Bagi dong. Kalau dosa begitu nggak apa-apa. Tapi kalau dosa yang beginian, waduh. Saudara, Bapak Ibu sekalian, ada 4 hal tadi ya. Jadi hidup rukun itu tidak hidup rukun yang seperti biasa di pemahaman orang ya. Hidup rukun itu hidup rukun dalam roh. Yang pertama apa tadi? Ya, yang menghalangi menghambatnya. Hidup rukun lahiriah. Yang kedua, kesombongan. Yang ketiga, yang keempat, dosa. Saya akan kasih dia pulpen. Haleluya. Ada nama kita, ada channel kita, oke? Tuhan memberkati. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Mari kita bangkit berdiri. Berarti dia serius. Haleluya. Jangan takut mengaku dosa. Ya, penyakitmu sembuh semua. Gak usah takut. Haleluya. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami percaya di dalam Yesus kami dimuridkan. Kami menjadi murid Kristus yang sejati, yang tidak gentar, yang tidak takut akan hari esok. Karena kami tahu Tuhan sudah ada di hari esok. Kami di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kami. Bersama-sama Tuhan kami bisa, kami cakap menanggung segala perkara. Urapi kami Tuhan dengan urapan spesial, dengan urapan baru, urapan double porsi. Api kudus dari takhtamu membakar kami, buat hati kami bergelora, bergairah, bersemangat, berkobar, menyala, menyambar, radikal, akurat, konsisten, gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian buat Tuhan. Tuhan Yesus, pakai hidup kami jadi saksimu Tuhan. Angkat 12 tangan. Hadirat urapan dan kuasa Tuhan bekerja atasmu. Jangan pernah sia-siakan waktu ini. Mari hidup rukun dalam konteks rohani. Berdoa bersama-sama di gereja ini. Memuji menyembah terus di gereja ini.
Kamis malam ada doa malam. Bersama-sama. Kita rukun dalam roh. Kuasa-Mu bekerja Tuhan atas mereka. Kalau ada kuasa yang bukan berasal dari Tuhan, kami patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya.